Ustadz, ini soal terakhir yang Anda bacakan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Anda Waalaikumsalam. bekerja di bidang pendidikan. Dalam masa pandemik ini, sekolah dan ujian dilakukan secara daring. Kadang-kadang ketika koreksi tugas, kuis, atau ujian, sering kami dapati mahasiswa melakukan kecurangan akademik, baik plagiarisme atau copy paste, atau praprase, atau dari jawaban di internet, atau e-book, atau bahkan perjokian. Anda berusaha membuat variasi soal dan membuat jenis soalnya berupa studi kasus yang berbeda untuk mahasiswa. Namun masih ada juga yang tidak jujur. Bagaimana menanamkan kejujuran untuk generasi muda ini, Ustaz? Ya, Ilmu pengetahuan memang penting untuk mencari pekerjaan, tapi kalau secara kompetensi tidak memenuhi, apalagi kompetensi ini dicapai melalui tidak jujur, Anda rasa justru akan menodai alma mater dari institusinya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk kami, para pendidik, dan juga para penuntut ilmu. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, memang kalau kita lihat ya, banyak anak-anak kuliah sekarang itu untuk bekerja. Tujuan dia sekolah bas, bekerja, dapat uang. Padahal kita tahu, pekerja itu harus punya dua kriteria. Yang pertama kredibilitas, yang kedua kompetensi. Terkadang nih dua-duanya nggak ada. Kalau untuk mengetahui dia kompeten apa enggak, mungkin kita lihat nilainya. Nilainya ini aja nggak jujur. Gimana kita akan nerima dia? Tapi ini realita yang ada. Maka cara memperbaikinya adalah dengan menanamkan pemahaman yang benar kepada mahasiswa tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Ketika ditanamkan kepada para mahasiswa bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta, maka insya Allah itu akan mendorong anak-anak untuk jujur. Ketika dia tahu ada yang namanya halal haram, dia jadi takut. Gimana kalau nanti bekerja dengan ijazah palsu? Dengan ijazah yang nilainya palsu. Apakah halal yang anak akan dapatkan? Tapi kalau sekedar dosennya itu membuat soal-soal yang bervariasi supaya mereka nggak bisa nyontek, tetap akan ada. Jadi sepinter-pinternya dosen, tetap mahasiswa lebih pintar dari dosen. Sepinter-pinternya apa? Jadi Anda masih ingat ketika Anda ngoreksi beberapa soal mahasiswa. Ini mahasiswa agama. Anda bingung. Ini mahasiswa keren banget. Dia menjawab dengan ayat. Ayat itu dengan harokatnya. Dengan nama suratnya. Nomor ayatnya. Apa memang benar mahasiswa Anda sampai sepinter itu gitu? Setelah Anda jawaban lainnya, oh, kopas dia. Anda WA mahasiswa itu. Dia masih, oh enggak Ustaz, itu jadi memang gini-gini macam-macam. Anda sebenarnya hafal ayatnya, tapi supaya menghemat waktu, Anda kopas itu macam. Sudah. Anda kasih nilai 0. Maka para dosen pun ketika melihat memang ada unsur dusta yang bisa dibuktikan, anak itu ya jangan dikasih nilai. Kalau enggak, dia akan tetap melakukan kedustaan nantinya. Cuma yang pertama tadi yang Anda sampaikan, perlu adanya pendidikan agama. Nggak bisa dipisahkan jamaah. Kalau sekolah-sekolah umum ini hanya memberikan pendidikan agama 1 semester ya, kampus-kampus ini hanya 1 semester, maka tidak akan pernah tercapai yang namanya imtak dan iptek tadi. Nggak akan bisa berjalan bersama. Tapi ketika kita menanamkan pelajaran agama, yang pertama bukan yang berkaitan dengan fikih saja, tapi yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid. Kuatkan mereka dalam bab tauhid ini. Kalau urusan fikih insya Allah mudah.
Tapi kalau keimanannya lemah, yang akan bangkrut itu negara ini nanti. Bagaimana cerita kawan yang kerja di Singapura, kemudian dia pulang ke Indonesia kerja di salah satu BUMN. Dia ngomong, ketika anak kerja di Singapura, sistemnya itu memang sangat ketat sekali. Nggak ada yang bocor dengan sistem yang dibuat. Ketika anak ke Indonesia, Allah Akbar, bocor sana, bocor sini, bocor. Padahal muslimin, orang-orang Islam itu. Tapi memang kita tahu banyak masyarakat muslim di Indonesia yang Islamnya Islam keturunan. Sehingga kadangkala dia mudah sekali berpindah agama. Mudah sekali menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Maka ini menjadi PR bersama untuk para guru. Kalau memang secara sistem perkuliahan ya nggak bisa, karena memang seperti itu kurikulumnya, maka perlu adanya pengarahan kepada para siswa untuk mengikuti kajian-kajian agama seperti kajian tafsir, dibuat di masjid kampus, tafsir juz amma ya, dengan harapan yang muslim ini ya semakin kuat keimanannya dan mereka menjadi orang-orang yang menjaga negeri ini bukan karena uang. Yang mempertahankan negeri ini bukan karena pencitraan dan popularitas, tapi mereka menjaga negeri ini, menyelamatkannya karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Hada wallahu a'lam. Jazakallah